Apocalypse. Oke, kalau gitu langsung aja kita serahkan ke caster kita ada Johnny Santai dan juga Lihat. Langsung kita take over di sini pesawat langsung melintas dari arah kiri ke kanan secara lurus ya di tengah ya. Dimana bisa menyebar luas di daerah Purgatory Bang Joni. Iya, betul sekali. Ini kalau gue lihat persebarannya sebenarnya di area Brasilia cukup berbahaya. Kalau menurut gue ada Elvo juga di area rumah 7 dan di sana ada tim 4 juga yang memang berbagi dua area yang berbeda. Dan artinya rumah 7 ini bakalan jadi tempat yang paling hektik. Kalau misalkan di early fight itu terjadi peperangan yang sangat mungkin bisa berbahaya untuk kedua tim tersebut. Ternyata tim Flash yang menemani Elvo di daerah Brasilia. Iya Brasilia, tapi kalau misalkan gua rasa memang di sini tempat lootingan yang paling enak banget dan worth it banget buat mereka semua. Karena mereka bakal siap perang banget. Tapi gua rasa dengan adanya hari kemarin, gua lanjutin yang tadi, ini bakal ngebuat mereka untuk ngurangin kesalahan yang sama pastinya. Iya, harusnya pasti udah ada apa ya, kayak review yang sudah dilakukan juga seperti malam ini mungkin aja mereka menonton replay atau apapun itu juga bisa membaca pergerakan taktis, setidaknya tahu tempat turun dari setiap tim-tim itu di mana, itu minimal yang sudah harus diketahui dari setiap tim-timnya menurut gua ya. Ketika melakukan review harus seperti itu dan mungkin saja ada strategi yang bisa saja sudah dipersiapkan juga atau memang mereka tetap memainkan strategi yang sudah mereka persiapkan selama menunggu jalannya sampai ke babak grand final dari qualifier setelah mereka advance ke babak grand final tentunya. Yes, gue setuju banget. Kalau misalnya kita lihat di Brasilia, sepertinya dari tim Flash juga udah sadar akan kehadiran musuhnya. Oh, Udah saling ngeliat juga, udah sama-sama defense masing-masing compound ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tim Elvo juga ternyata di Brasilia. Gue rasa kalau misalkan ada suara tembakan di sini, mereka bakal join to fight. harusnya kalau menurut gue sebenarnya pergerakan dari tim Elvo agak sedikit lumayan insecure ya. Dimana mereka melakukan pergerakan yang berbeda dari tim Flash. Sekarang yang lebih berbahaya posisinya ada di tim Flash. Karena ada tim Illuminate juga yang berada di Brasilia rumah 13. Di mana Brasilia rumah 13 ini rentan sekali dan akan menjadi obstacle atau compound checkpoint sampai menunggu circle-circle terakhir gitu berpindah. Dan ini Dranix juga, wow. Oke, Dranix ya. Yang kalau misalkan kemarin itu lagi naik-naiknya banget. Mereka turun dari daerah sentral lagi. Dan gue rasa bakal dapat lootingan yang cukup banget untuk Dranix sendiri. Ya, tadi kalau gue ngeliat dari persebaran turun harusnya semua pulau di 3 pulau, pulau tengah, pulau bawah sama pulau kiri itu ada tim-tim yang turun juga ya. Mungkin saja di pulau-pulau lainnya seperti di pulau kanan ada Louvre, ternyata bertemu dengan tim lainnya dan ada Cloud juga. Oh, di daerah Merblox dengan ada Big Akar Mangsa menggunakan sebuah kali-kali balikan ini kita jadi tapping tapi tidak meledak mobilnya. It's okay. Pergerakan yang cukup baik. Nice decision karena kalau misalkan dari tim bakar itu nggak maju, itu bakal banyak lagi yang bakal fight lagi ditembak lagi apakah orang pengen nampaknya satu orang itu jatuh dari tim Opa langsung balik ke lobby. Sayang sekali. Sayang sekali dari tim Big Akar sudah harus dipulangkan ke lobby. Ini yang harus dicatat oleh Big Akar. Mereka selalu kehilangan salah satu playernya pada saat early game atau fight di waktu pagi-pagi gitu. Mereka ini harus menghilangkan itu. Kalau menurut gua dengan kehilangan satu player itu adalah bayaran sangat mahal. Tapi kita dulu ada dari Vos MG di mana ada Louvre di atas dan berhasil meratakan satu tim berhasil di-wipe out oleh tim Louvre Esports ternyata. Wow. 4 poin eliminasi untuk Louvre di awal. Dan kita lihat tim EVOS di mana Memorial Gamer ini merupakan kompetitor juga bisa dibilang yang punya poin tinggi. Bener, ini adalah PR yang cukup bagus terutama kado untuk tim Dranix mungkin ya. Di mana Dranix sedang berduel di papan atas, rivalitas mereka adalah dengan EVOS Esports atau EVOS Memorial Gamer yang tadi baru saja diratakan oleh Louvre Esports. Louvre Esports sangat baik sekali walaupun kita tidak melihat vision mereka ketika membuka fight, tapi setidaknya mereka berhasil meratakan satu squad di fase-fase early, bekal yang sangat baik. Betul teman-teman, kita lihat di sini di tim Big Akar bakal melakukan setup fight di mana mereka udah bagi-bagi tugas bakal tembak lagi seorang bang ke depan masih belum memberikan damage karena musuhnya masih bersembunyi juga dan bakal pelan-pelan dulu untuk setup fightnya lagi. Dan sudah ada Mang yang melihat dan terkena begitu saja dari pemain Indonesia. Mang di sana bisa mengkedok dari Cloud, masih ada 2 orang yang bisa hidup di bawah semua gol langsung ditembak begitu saja oleh seorang Mang dengan menggunakan scar Cupid dan berhasil CP juga berbalik kembali. Sayang sekali Mang bisa di counter attack, namun dari seorang Alpha datang menyelamatkan dari seorang Mang dan nampaknya akan ada reset fight terlebih dahulu. Ya mereka bakal milih untuk long range attack di sini, nggak bakal ada yang ngeras di mana dari pemain Vietnam juga masih bisa nge-revive. Di sini ada GK, belum coba untuk kasih indikasi gua rasa memang nggak punya juga, bakal coba untuk kasih pressure karena tim Big Akar yang masih bersembunyi di dalam kampungnya masing-masing. Oh, ini kesempatan bagi MVP setidaknya bisa dirunut. Dan ternyata 2 orang terkena di sana. Baik sekali.
Akar. 2 poin sudah mulai dikumpulkan. Nampaknya satu orang gak bakal bisa diselamatin juga dari GK. Dan satu orang dari pemain Cloud nampaknya sudah harus pergi meninggalkan. Yes, dan gue suka dari tim Bika karena pembagian visionnya Lan. Pembagian visionnya yang baik banget sehingga membuat tim dari Vietnam kewalahan untuk menghadapinya. Iya, betul sekali. Setidaknya CP kalau menurut gua ini harusnya dia bisa langsung untuk back off aja, nggak bisa untuk melawan ya. Tapi gua nggak tahu decision apa, karena dari Big Akar nggak bakal ngelepasin poin dari tim Cloud sendiri. Ini harusnya bisa clearing up untuk 4 orang. Harusnya ya, CP nampaknya udah melakukan back off juga. Tapi dari tim Cloud kayaknya nggak bisa lari kemana-mana, udah dead end banget di sini. Dari CP sendiri 35-23 HP-nya masih ada duo. Bakal coba untuk lari udah turun ke arah lower ground biar blind spot. Tapi bakal ditembak lagi dan tim Cloud tereliminasi di posisi 11. Dan itu dia Big Akar berhasil mewipe out. 2 tim Indonesia sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Walaupun Big Akar harus kehilangan Opa pada saat peperangan terjadi. Iya, gue bilang worth it aja karena tinggal 10 tim kali ini. Masih 39 orang yang masih hidup. Tapi kalau misalkan lihat-lihat nih, skin mereka keren-keren banget. Iya, itu dia baru gue bilang. Skin mereka keren-keren banget ya kan. Lu tahu belinya di mana? Apa gue yang kasih tahu? Belum kasih tahu nih? Lu aja deh. Gue deh. Jadi mereka tuh biasanya belinya nih kalau pro player itu di Sakuku. Waduh. Karena lu beli di Sakuku gampangnya bukan main. Gampangnya bukan main. Iya, tinggal buka aplikasinya, pilih gamenya, pilih nominalnya, ketik ID-nya, terus tinggal di oke aja langsung masuk real time. Wajib ya beli berarti ya. Bisa Di Sakuku nih dia dari seorang Mang langsung saja melooting kembali ketika telah ditinggalkan begitu saja untuk mengejar dari seorang CP. Sangat baik sekali dari Big Akar, impresif penampilannya. Lufrey, gue berharap ada info. Oh, ternyata bertemu dengan Lufrey. Di mana Beck sudah mulai melihat pergerakan dari tim Elfo. Di sana Momota berdua dengan Kian. Dan Beck menggunakan F18-nya langsung dia begitu saja. 3 orang dari tim Elfo. Kian langsung bisa dibagi begitu saja. Oh my god, apa yang terjadi? Dan seorang Black tidak terkenal dan Marca Delsia juga di sana. Dan tidak bisa untuk diberbuat apa-apa. Halcyon. Oh, ternyata Halcyon bisa menyelamatkan Lufrey dari kekalahan. Dan semuanya masih utuh. Wow, counter attack yang cukup baik dilakukan oleh tim Lofre di mana Halcyon sebagai penyelamat. 3 orang sudah terkena knockdown, namun dari Elfo harus merelakan poin mereka diambil oleh Lufre. Sudah ada 8 poin. Ini yang gue suka dari Lufre. Yes, dan gue rasa dari ngebagi untuk decoy-nya. Dari tim Elfo sendiri 2 orang ada di sebelah kanan, yaitu di mana dia ngelawannya 1 orang doang. Iya, yang betul. di kirinya akhirnya bisa diratain sama Halcyon. Ya, memang kalau menurut gua sebenarnya itu tadi ada buying time yang cukup baik dari tim Lufre, di mana 1 orang ditugaskan untuk turun terlebih dahulu dan 3 orang itu menyambangi mereka sebagai follow up dari 1 orang tersebut yang maju paling depan ya. Itu adalah poin di mana dari Lufre mungkin saja bisa memberikan waktu dari Halcyon mencari posisi yang lebih aman lagi dan akhirnya bisa meng-clearing up. Betul banget, dan kalau misalnya tadi Dralik juga masih looting di mana tim lainnya juga masih ngamanin tempatnya masing-masing. Mereka masih ngamanin zona, bakal main dari luar dan RPM 1 orang berhasil dijatuhkan nampaknya. Di atas gak kelihatan, bakal coba untuk follow up dulu sebentar lagi. Yap, dan nampaknya dari salah satu player dari Argon sudah mulai di-knockdown oleh Lufre yang melihat pergerakan dari tim Argon sudah mulai trading damage di arah atas high ground, namun di bawah dari Dranix juga berpindah tempat menuju ke arah campsite nampaknya. Dan sudah ada tim Flash juga yang masih berada di Brasilia dan Argon kembali lagi untuk stick menuju rumah Tayo di mana mereka berbahaya sekali, sudah terkena knockdown 1 dan itu kurang baik. Kalau perlu gue notice di sini tim Lufre mengalami kenaikan ya dibanding hari kemarin. Dimana sekarang mereka di early aja udah ngamanin 8 poin eliminasi. 2 tim sekaligus dilumatkan oleh tim Lufre. So ini bisa jadi tim Lufre hari ini kemungkinan besar bakal naik banget mental booster. Iya, yang gue harap adalah dari tim Lufre akan melakukan gameplay seperti ini sampai akhir. Karena kalau menurut gue, kalau misalkan mereka memilih di tengah-tengah jalan strategi defensif itu agak sedikit kurang baik. Karena kalau menurut dari analisa gue, untuk player-player Indonesia, duel jarak dekatnya itu di atas rata-rata semua. Kuat. Kemungkinan besarnya akan menang. Bener banget. Dan itu kebalikannya. Orang tim luar, long range-nya. Iya. Jarak jauhnya bener-bener kuat. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Ketika mungkin melihat salah satu tim mungkin bisa melakukan engagement dengan taktik, dengan apapun itu. Berusaha untuk mendapatkan poin yang lebih banyak lagi, terutama untuk Lufre, ada Big Akar juga dan ada Elfo tentunya. Kalau misalkan gue lihat memang di mana tim lainnya itu pada defensif, di sini Lufre mencoba untuk agresif, meskipun udah 8 poin eliminasi, mereka masih cari posisi musuhnya, karena mereka memanfaatkan high ground yang sekarang mereka punya. Iya, mereka sudah
di atas rata-rata poin eliminasinya dan masih ada 9 tim. Sebenarnya apa yang dilakukan untuk saat ini dari tim Louvre itu cukup baik. Mereka menunggu circle-nya berpindah dan melihat akan bergerak kemanakah ketika circle-nya sudah tidak memasuki area yang mereka tempati. Oke, kalau misalkan lu lihat posisi dari tim Flash, mereka mempunyai defensif yang cukup kuat banget. Mereka ngebagi ada 2 rumah di sana dan di luar ada tim Dranix yang terpojok oleh zona. Kalau misalkan zonanya nggak menutup ke arah tim Dranix dan Dranix harus masuk ke dalam, di sini ada tim Flash yang bakal nungguin mereka. Ya, harusnya kalau misalkan ya, kalau menurut gue Brazil rumah 13 ini sulit banget untuk ditabrak ya. Kalau misalkan Dranix mau masuk ke dalam circle mungkin bisa ngambil ke arah sebelah kiri pertahanan dari tim Flash atau menuju ke rumah panjang yang berada di pinggiran pantai. Karena kalau misalkan lu lihat di sini posisinya tim Dranix adalah di rumah labirin di mana itu bagian lower ground, lu harus naik ke atas dulu ke bagian Brasilia. Itu posisinya nggak enak banget karena lu bakal ditembakin dari arah atas. Atau mungkin ada jalan lainnya mereka bisa menuju ke arah pinggiran pantai, melewati bawah lower ground dan langsung masuk lagi ke rumah panjang yang ada di dekat jembatan. Oke, gue setuju banget, tapi kalau misalnya kita lihat di sini memang mereka nggak perlu ngapa-ngapain, mereka do nothing aja karena zonanya masih ada di sana. Mereka summon airdrops dulu untuk supply mereka juga pastinya, biar resource-nya makin kuat buat fight nanti di late game. Menurut gue dari kemarin penampilan yang impresif dari Dranix adalah ketika mereka melakukan decision making. Decision making mereka selalu baik sekali dalam memilih circle. Gue masih berharap untuk hari ini pemilihan circle mereka kembali baik kembali karena itu yang menentukan posisi akhir. Iya, Dimana karena posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi, gue setuju banget Lan. Dimana mereka ini dari semua timnya benar-benar gak mau kalah dengan amanin placement point. Dan seperti yang lu bilang, mereka bakal turun ke arah pantai dulu. Iya, dan ini jalur yang cukup baik karena kalau kita lihat di area minimap di pojok kiri atas, itu nggak ada tim sama sekali yang berada di depan mereka. Dan itu artinya mereka agak sedikit lebih aman untuk menunggu circle selanjutnya, setidaknya. Di depan jembatan itu ada batu gede, di mana high ground-nya pas banget setara sama rumah 13 ya, 7 di Brasilia. Itu bisa banget mereka manfaatin di sana. Dia langsung mengambil sebuah halte, ternyata tidak seperti prediksi gua. Mereka hanya mengambil di area pinggiran pantai tanpa untuk menduduki sebuah rumah yang berada di sebelah kanan mereka. Iya, mereka bakal coba untuk lawan bawah dulu biar ada blind spotnya, biar gak kelihatan musuhnya, biar gak terdeteksi juga pastinya. Ini adalah tim yang salah satunya mendapatkan 2 kali boyah di hari pertama, yaitu di match kedua dan match kelima ya, dari tim Flash. Iya, meskipun mereka ini sering banget dikepung sama tim lain ya, kayak mereka tuh defense-nya kuat banget. Iya betul, 2 kali boyah adalah bekal yang cukup baik, tapi jangan salah, dari Dranix Vendetta juga mendapatkan 2 kali boyah di hari pertama kemarin. Jadi artinya mungkin untuk tim Flash dan tim Dranix sedang bersaing di papan atas klasemen untuk saat ini. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini dari tim Thailand juga nembak ke arah tim BKK yang dimana mereka cukup kesulitan untuk masuk ke dalam zona dan beberapa tim udah megang pelontar. Oh iya, dan dari Illuminate sendiri ini Moetop adalah player ladies satu-satunya dari tim Illuminate ya. Illuminate. Menurut gue ada sesuatu yang bisa menjadi role penting dari Moetop sehingga masih menjadi salah satu bagian utama dari tim Illuminate juga, walaupun dia perempuan juga ya. Bener, gue setuju banget. Karena memang mempunyai skill yang bisa dia bilang ada rata-rata juga dan bilang udah pro player juga Lan. Iya betul. Dan Dranix sudah berada di rumah 7, nampaknya dari Big Akar agak sedikit kesulitan, sudah mulai ada Mang yang terlihat pergerakannya oleh Iten dan pemain lainnya dari Illuminate masih belum untuk bergerak mendekat ke arah dari seorang Iten. Yap, betul. Zona makin semakin kecil kali ini, di mana tim Dranix harus menguasai setidaknya salah satu compound. Dan kalau misalnya gue lihat di sini mereka udah punya rumah putih dan mereka bakal ngamanin itu dengan cukup baik juga. Oh, ada pelontar atau 79 di sana dari seorang Mang, namun langsung berduel saja. Dan ternyata dari seorang Fighter kembali mendapatkan satu knockdown-nya menuju ke arah Mang. 2 orang tersisa. Nampaknya Mang tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dari seorang Ice dan Alpha sangat jauh perbedaan tempatnya, tidak bisa melakukan follow up juga. Bener banget, di sini dari tim BKK mencoba untuk masuk, di mana tim Dranix udah punya compound. Di Alpha coba untuk bergerak ke flanking, tapi juga ada tim Illuminate di depan. Dan kita lihat tadi tembakan dari sisi kiri dari seorang Alpha. Di atas Illuminate, dari belakang terjatuh Alpha. Iya, sayang sekali ternyata dari Ice di sini melihat pergerakan salah satu orang dari tim Dranix Vendetta sudah mulai berpindah juga. Maung di sana yang terlihat oleh pergerakannya. Ice nampaknya mengejar ke dalam circle. Ada 2 orang masuk ke kandang macan ternyata. Dranix. Yap, itu dia 2 poin eliminasi dan sekarang di posisi Illuminate versus Dranix. Dranix harus ngambil posisi Illuminate. Kalau misalkan mereka nggak dapat zonanya, iya itu cepat itu atau lambat di sini mereka bakal war sama Illuminate. Dan kita bakal lihat ada pergerakan dari tim Flash juga bakal masuk dan tim Illuminate bakal kena sandwich. Oke, ini adalah
cukup waktu yang krusial dari mana dari Muetap sudah mulai tapping menuju ke arah dari Fighter berpindah tempat menuju ke arah temannya. Sudah ada 3 orang di satu obstacle yang sama dari tim Dranix Vendetta. Ya ini 1 atau 2 orang jatuh dari tim Illuminate. Dranix maju. Yap, tapi bahayanya ketika dari tim Dranix dan Illuminate berperang, bisa saja dari tim Flash, yaitu tim nomor 4 di minimap, itu bakal join the fight juga. Yes, itu gak apa-apa karena ini zonanya benar-benar tipis banget buat Dranix. Zonanya gak bakal ketahan lagi kalau misalkan mereka gak mau ngerebut posisinya Illuminate. Yap. Istilah itu tim Blue Flame yang lagi perang. Dan Argon MD juga dijatuhkan kali ini. Dan ternyata masih ada pergerakan yang sudah dilakukan. Devil menemukan seorang, langsung di-knockdown begitu saja. Muetap, apakah bisa? Ternyata langsung di-end. Begitu saja. Devil masih mencoba untuk melawan pergerakan, namun terknockdown. Ada Pau dari arah belakang. Langsung tersisa sendirian Iten di sana. Dari tim Indonesia masih bisa survive sampai saat ini. Hingga 1 pemain dari tim Illuminate dan Dranix masih untuk 4 pemain di mana Father masih bisa di-revive. Oke, dan Dranix untuk saat ini adalah di dalam posisi yang aman di mana mereka berhasil mengambil obstacle yang dikuasai atau menjadi teritori dari tim Illuminate dan Louvre di LCC juga mendapatkan beberapa poin eliminasi dari 3 orang. Gakai kembali lagi Louvre, tampaknya ada 17 poin eliminasi dikumpulkan oleh Louvre Esports. Di mana mereka masih ada 4 orang yang berada di luar. Tenkal. Tembak terus dari Ryuk dari tim Flash memang ada depan di badan. Musuh yang sudah langsung masuk. Louvre Flame mendapatkan 4 poin eliminasi kali ini. Tim Louvre menjadi cara bakal tapping terus dan kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Oke, tim Flash sebentar waktu masih bisa melihat vision ke arah Louvre, namun Louvre tidak ingin memberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Di sana sudah ada 17 poin eliminasi. High quality, Delta mendapatkan 1 knockdown ke tim high quality Malaysia. Di mana di sana ada dari Black yang melihat pergerakan dari seorang Clear di atas Tiger di rumah Harry Potter di sana. Ya, tim Louvre bakal untuk masuk dengan tim Flash untuk nyampe komponen mereka sudah dapat zona di mana Black ranking. Tapi di kiri ada Dranix, 1 orang dari Illuminate juga bakal jadi bahaya banget untuk lawan tim Louvre. Sayang sekali 2 orang dari tim Louvre sudah harus terkena dan masih tersisa dari seorang Banks atau Black di sana yang masih bisa bergerak, namun sayang sekali tidak mendapatkan sebuah circle dan circle sudah bergerak. Ada tim Dranix dari arah luar mulai masuk, ada Iten di depan mereka. Sayang sekali Louvre harus posisi kill 4, namun ada dari high quality juga di posisi keempat. Oh my god, dan 3 besar. Oke. 9 orang yang masih hidup, Ethan masih bertahan on Survivor kali ini. Mungkin di ASBSD mana suaranya? Oh, dan sudah mulai bergerak. Iten melihat pergerakan ada 1 orang terkena, bisa ditahan oleh tim Illuminate terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan yang baik. Pelontar dari seorang Clear terkena dan ternyata di atas sudah harus knockdown. Dari arah lain mau mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah Ryuk. 2 orang knockdown masih ada dan seorang data yang bisa di revive. Langsung reset fight terlebih dahulu. Ada seorang MVP melihat pergerakan di sana, yaitu dari Iten masih berada di lantai 2. Di bawah apa pernah terjadi, sayang sekali ada pelontar yang mengenai 2 orang dari Dranix. Apakah Dranix bisa di wipe out? Sayang sekali Dranix bisa di wipe out di area rumah panjang. Iten masih berada di lantai 2 dan belum terdeteksi keberadaannya. Masih ada 3 orang yang menunggu di bawah. Tapi Iten tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung melakukan medikasi terlebih dahulu. Sangat baik sekali pergerakan dilakukan oleh tim Flash. That's it, Buya di match pertama untuk tim Flash. Congratulations. Oh my god, tim Flash congratulations untuk di game ke-6 kali ini. Mendapatkan Buya, di mana Iten yang menjadi lone survivor juga bisa bertahan ternyata. Iya. Betul. Mendapatkan beberapa poin eliminasi dari 3 orang. Gakai kembali lagi Louvre, nampaknya ada 17. Namun sayang sekali tidak mendapatkan sebuah circle dan circle sudah bergerak. Ada tim Dranix dari arah luar mulai masuk, ada Iten di depan mereka. Sayang sekali Louvre harus posisi kill 4 di area rumah panjang. Iten masih berada di lantai 2 dan belum terdeteksi keberadaannya. Masih ada 3 orang yang menunggu di bawah. Nampaknya Iten tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung melakukan medikasi terlebih dahulu. Sangat baik sekali pergerakan dilakukan oleh tim Flash. That's it, Buya di match pertama.